Islam sangat memuliakan wanita. Saya akan cerita sedikit. Malaikat pernah tanya kepada Allah, ya Allah, alangkah lama, ini bahasa kita ya, bahasa kita, aku terjemahkan bahasa kita. Alangkah lamanya engkau menciptakan wanita tuh ya Allah. Lamunian, bumi dan langit ini, seluruh alam semesta ini engkau ciptakan cuma 6 hari. Tapi ngapo menciptakan wanita ini sulitnya lama. Apa kata Allah? Hei malaikat, tidakkah engkau lihat betapa telitinya aku menciptakan wanita? Coba lihat dari kedua tangannya. Dua tangannya satu bisa menyembuhkan sakit hati siapapun. Ibu-ibu, lihat perjuangan baginda Nabi ketika dilempar, dicaci. Siapa yang menenangkan hati Nabi? Khadijah. Kedua tangan Khadijah yang menyelimutinya. Bayi-bayi itu kalau lagi nangis dikendong lanang makin nangis. Tapi kalau dipeluk ibunya diam. Jangankan bayi, bapak-bapak. Susah aku yuk nak ngomongnya yuk, agak berat. Ya, jangankan bayi, ngomel lah, wah Om Kahlan nih, mandi peluk, Dem. Ya. Niamlah itu, apalagi Kak Tarmizi. Ya. Ya Rabbana ya Karim. Itu baru kedua tangannya. Allah baru kasih contoh dari kedua tangannya. Ya. Subhanallah. Mohon maaf, bukan saya mau ngomong, belum lagi ASI, aliran air susu yang mengalir kepada siapa? Bayi yang ada membesarkan 2 tahun itu luar biasa. Dan di dalam riwayat ini ibu-ibu, malaikat nanya, tapi kok nampaknya wanita itu lemah sekali ya Allah. Ya, dikit-dikit nangis. Dikit-dikit nangis. Apa kata Allah? Tangisan itu adalah tangisan hebatnya wanita. Berapa banyak wanita yang sakit hatinya tidak menghancurkan apa-apa, tidak menyakiti siapa-siapa, dia cukup tuangkan dengan air matanya. Wanita kalau lanang, wah, belum nabok lo, belum nendang lo. Tapi wanita, kesedihan, kebahagiaan diungkapkan hanya dengan setetes air mata. Dan tidak jarang tetesan air mata itu menundukkan hati keras. Tuh, saya pernah agak bandel, ditangis oleh ibu saya, tidak bandel lagi. Ya. Ini tetesan air mata seorang ibu ini jangan main-main. Mungkin ibu-ibu yang punya anak punya pengalaman, betul. Anak tuh malah nengok ibunya nangis, dem luluh lah itu. Dan yang paling hebat dalam riwayat ini diceritakan Yurina, ya Bu Sri, 18 jam wanita bisa bekerja. Saya yakin yang hadir pengajian ini makan siang lah siap Bu. Di rumah, betul Pak? Bu, nasi lah masak, ayam lah masak, iwak lah digoreng, rumah lah disapu. Wow, hebat betino nih, jangan main-main. 18 jam begawe. Habis pengajian nyapu rumah, masak ini, marahi laki, lengkap. 18 jam, kuat. Ya Ustaz, tapi marahi laki. Maksudnya itu saking kuatnya ini perempuan. Bukan aku yang ngomong, ini riwayat yang ngomong, bukan omongan Fahmi, bukan, ini bukan ngado-ngado. Ini jawaban Allah kepada malaikat yang bertanya kepada perempuan yang bertanya tentang perempuan. Makanya Mang Kahlan jangan lehar nengok ibu-ibu ini, selesai kalau kawian. Ya, ngurus anak beres, sambil ngurus anak, nah sambil nyapu, sambil nyuci, sambil ini. Saya ingat ibu saya dulu muat telur asin sambil ngendong anak, sambil masak pacak. Subhanallah. Ini Allah yang berbicara. Makanya banggalah jadi wanita. Ya. Bu, saya akan cerita beberapa, ini sampai jam berapa nih ceramahnya kira-kira? Sampai acap. Inilah nengok betino nih, tidak tahu diri nih kan. Kita disuruhnya ceramah sampai zuhur. Memang kuat nih wanita ini. Yalah, aku akan selesaikan semampu aku yuk. Aku akan ceritakan beberapa wanita hebat. Mulai dari zaman Firaun. Aku cerita dulu dari zaman siapa? Firaun. Ya.
Zaman Fir'aun ada wanita yang bernama Asiyah, istri Fir'aun asli. Saya sudah cek statusnya. Ya, istri Fir'aunnya. Sayyidah Asiyah ini istri Fir'aun, beriman dalam diam. Coba tengok, dia beriman kepada Allah, nah diam, walaupun dia tahu lakinya tuh Fir'aun. Tahu dewek bu Fir'aun, betul tak? Tahu dewek tak Fir'aun? Oh, sombong manusia ada di dia, ngaku Tuhan di dia, munu wong ada di dia, ngambek betino sekendak di dia. Fir'aun. Nah, subhanallah, Yurina Busri ketahuan dia beriman. Apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Ditangkap, badannya diikat dengan tali yang kencang. Badan perempuan kalau diikat dengan tali gimana? Dipegang kencang dikit lah, memerah badannya, membiru kulit wanita. Namanya juga makhluk halus. Lah iya saking halusnya. Ya. Laju ngato, laju antu kami ini bukan. Ya. Nih diikat dari kaki dengan tali yang kencang seorang wanita Asia. Kenapa Asia dipilih oleh Fir'aun? Akhlaknya bagus, wanita paling cantik di zaman itu. Fir'aun, tidak mungkin wanita sembarangan dipilihnya. Ya. Yang kedua ibu-ibu, apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Tangannya dipaku dan dibaringkan di atas bumi, di atas tanah, dipaku. Kanan dipaku, kiri dipaku. Dan apa yang berikutnya? Di bawah terik matahari yang panas. Subhanallah, coba lihat. Ini kehebatan wanita yang beriman ini. Ya, itu yang saya bilang, kalau dia sudah jatuh cinta sama Allah, setia sampai mati. Itu perempuan. Ya. Di bawah terik matahari, tapi Allah saking sayangnya dengan Asia, setiap Fir'aun pergi, matahari tadi ditutup dengan awan. Fir'aun datang lagi, buka lagi awannya. Fir'aun pergi lagi, ditutup lagi oleh Allah. Dan ibu-ibu, jangan tidak tahu, hari kedua setelah disiksa dengan tali yang kencang, dipaku tangannya, dijemur dengan matahari, hari yang kedua Fir'aun memerintahkan prajuritnya untuk melemparkan batu besar, sakhratun azimah, untuk dilemparkan di atas tubuhnya siapa? Di atas tubuhnya Sayyidah Asia. Ketika dia mau menimpa, batu itu mau ditimpakan, Sayyidah Asia berdoa. Ini doanya bisa jadi buat kita. Rabbi benili, nanti terjemahnya saja. Rabbi benili baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan rumah bagiku di surga. Maka ibu-ibu, jangan tidak dibacakan doa Sayyidah Asia ini, walaupun tidak bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya apa? Ya Allah, bangunkan aku satu rumah di surga. Ya, Rabbi benili baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan aku satu rumah di surga. Maka ketika dia berdoa, dibuka oleh Allah pandangan matanya, rumah sudah dibangun, terbuat dari mana? Marmarah baydha, terbuat dari marmar putih. Ya Allah, ketika melihat itu, Yurina, dia terkesima, terhipnotis. Dan saat itu Allah cabut nyawanya, sehingga batu besar yang diangkat menimpa tubuhnya, beliau sudah tidak hidup lagi, sudah wafat. Jadi dia tidak merasakan sakitnya batu yang menimpa tubuhnya. Tuh. Makanya ibu-ibu, kalau baru punya suami yang belum sekejam Fir'aun, sabar baik. Ingat cerita ini, kapan dia lagi ngamuk marah-marah, Fir'aun. Ingat. Kalau ada istri Om Kahlan di sini, ingat kalau Om Kahlan lagi marah, Fir'aun. Tuh, ibu-ibu, lihat hebat dah nih Asia. Hebat. Mudah-mudahan di sini Asia akhir zaman. Amin. Yang hadir dalam masjid ini Asia akhir zaman. Saya tahu di antara ibu-ibu ini, subhanallah, yang sabarnya dengan sikap suaminya banyak. Maka yang sabar dengan sikap suaminya tadi, dia akan seperti Asia di akhir zaman.
Belum lagi yang kedua, masih zaman Fir'aun, lagi-lagi Fir'aun. Memang lanang tak tahu dirinya sebenarnya. Ibu-ibu punya pembantu namanya Masyitah. Tukang sisirnya siapa? Tukang sisirnya putrinya Fir'aun. Lagi nyisir nyampa. Sisir ini nyampa, jatuh. Ketika nak diambil, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaget. Putrinya Fir'aun kaget. Masyitah, kau menyebut nama siapa? Dia Masyitah. Kau sebut nama siapa? Aku sebut nama Allah. Siapa Allah? Allah Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan ayahmu. Jadi engkau tidak menuhankan Fir'aun. Dah. Fir'aun bukan Tuhan. Fir'aun sama seperti aku, sama sepertimu, makhluk. Datang ke Fir'aun, ini anak betina ini tadi. Ayah, tengok Fir'aun, tengok tu Masyitah. Dia menyembah Tuhan kepada selainmu. Ditangkap Masyitah, apakah benar engkau menyembah Tuhan selain aku? Iya, Allah Tuhanku, Tuhanmu, Tuhanku, Tuhan orang-orang yang hadir di sini semua. Tak galak, dia berpaling dari imannya. Nih wanita yang hebat. Ibu-ibu, apa yang terjadi? Suaminya, anaknya, teko anaknya yang bayi dikumpulkan akan direbus. Nah, direbus, kalau bahasa Inggrisnya digodok. Ya. Banyu mendidih dalam panci besar. Suaminya masuk, suaminya bilang kita beriman kepada Allah. Masuk. Satu-satu masuk. Bu, hati seorang ibu kira-kira melihat keluarganya diceburkan ke dalam situ gimana? Goyah tak kira-kira? Apalagi bayinya nih Urina. Tak masukkan ke dalam siapa? Ke dalam panci tadi. Hampir dia akan bilang aku beriman kepadamu Fir'aun. Tapi di dunia ini ada 4 bayi yang masih bayi bisa ngomong. Salah satunya siapa? Bayinya Masyitah. Dia ngomong, ibundaku, tabbiti imanaki, mantapkan imanmu. Nengok bayinya ngomong mak itu. Subhanallah. Gagah dia. Termasuk bayinya pun mati dan dia mati. Tapi Ustaz, pertanyaan, apakah dia tidak merasakan sakit? Tidak. Orang-orang yang beriman kepada Allah, sebelum disiksa nyawanya lah dicabut dulu. Jadi ketika direbus, ketika digodok, tidak merasakan sakit lagi. Kenapa? Sudah tinggal bangkai yang direbus itu. Makanya ibu-ibu, mohon maaf, tahun berapa tuh Yurina yang waktu di Mekah ada yang mati ketimpuk keren? Kita jangan bilang, oh kasihan ya mati di Mekah. Oh iya, mereka yang mati ketimpo di tanah suci itu nyawanya lah dicabut dulu. Makanya dia tidak beralih. Ketimpo itu yang pecah itu cuma darah tubuhnya. Dianya lah dicabut dulu oleh Allah. Ya, lah dicabut dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang mati di perang Badar itu mereka tidak lagi merasakan sakitnya pedang itu, tidak. Dicabut dulu oleh Allah. Termasuk saudara-saudara kita yang ada di Gunung Semeru, yang mereka kena lahar putih, mereka yang beriman kepada Allah itu sudah dicabut dulu nyawanya. Jadi tinggal tubuhnya baik yang kena daripada bahan lahar. Makanya ibu-ibu tetap beriman. Lanjut ibu-ibu. Lanjut dah. Nih, yang ketiga, siapa wanita yang hebat di zaman Rasulullah? Banyak. Salah satunya istrinya sendiri, Sayyidah Khadijah. Sayyidah Aisyah itu pernah cemburu sama Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah kalau semenjak Khadijah wafat, setiap mau makan selalu minta piring Sayyidah Khadijah itu di sebelah kanannya. Jangan beralih nih. Jangan beralih. Lalu satu hari Sayyidah Aisyah bertanya, lupa, maklumlah betina lupa. Ya, lalu Rasulullah ini minta dengan halus. Wahai Fatimah, wahai Aisyah, mana piringnya Sayyidah Khadijah? Ya namanya perempuan ini tidak pacak, bilang, oh iya lupa, jarang itu yang begitu tuh, nyerepet dulu. Ya. Sampai membuat Rasulullah tuh agak memerah mukanya. Dia bilang apa? Ada apa dengan Khadijah? Bukankah dia orang tua yang sudah meninggal dunia? Masya Allah. Oh marah Rasulullah. Mukanya memerah, tapi bukan memarah kasar. Apa kata Rasulullah? Dia ceritakan.
Wahai Aisyah, ini cerita Rasulullah. Ketika semua orang mencaciku, yang menghiburku siapa? Khadijah. Ketika semua orang mengatakanku pendusta, yang percaya siapa? Khadijah. Ketika semua orang menyatakanku gila, siapa yang membenarkan omonganku? Khadijah. Ketika aku ketakutan didatangi malaikat Jibril, siapa yang memberikan motivasi kepadaku? Khadijah. Dan mohon maaf wahai Aisyah, dari sekian banyak istriku yang memberikan aku keturunan siapa? Khadijah. Baru Sayyidah Aisyah terdiam dan dia berkata, tidak ada aku secemburu dengan Sayyidah Khadijah walaupun Sayyidah Khadijah sudah wafat. Kenapa ibu-ibu? Luar biasa Sayyidah Khadijah ini. Baru balik Rasulullah dari rumah, Sayyidah Khadijah menanti Rasulullah sambil menyusui putrinya yang bernama Fatimah. Rasul balik, dia berdiri menyambut seorang suami. Ketika lagi berdiri, Rasulullah bilang, duduk, jangan berdiri. Kenapa? Lagi menggendong anaknya sambil menyusui. Subhanallah ibu-ibu, apa yang disusui oleh Sayyidah Fatimah? Saking ini keluarga sudah banyak tak makan, sudah lagi bukan susu tapi darah. Lalu Sayyidah Fatimah diambil oleh Rasulullah, diletakkan di atas kasur, disuruh tidur. Dan apa? Rasulullah tidur di paha istrinya Sayyidah Khadijah. Om Kahlan lah berapa kali duduk di paha Ayu? Udah mulai jarang jadinya ya. Rasulullah paling senang tidur di paha Sayyidah Khadijah. Sedang tidur, Sayyidah Khadijah menangis. Jatuhlah air mata tadi di atas pipi Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, wahai Khadijah, apa yang buatmu menangis? Apakah engkau menyesal menikah denganku? Apakah engkau menyesal hartamu habis aku korbankan untuk dakwah di jalan Allah? Apakah engkau menyesal engkau lahir di keluarga kaya, keluarga hebat lalu menikah denganku? Tidak ya Rasulullah. Sumpah demi Allah tidak ada wanita yang menyesal menikah denganmu ya Rasulullah. Tidak akan ada yang menyesal. Ya. Lalu kenapa engkau menangis? Aku menangis berpikir, nanti kalau aku wafat, kira-kira siapa yang akan membiayai perjuanganmu? Apa jawab Sayyidah Khadijah? Wahai Rasulullah, ya, kalau nanti aku sudah mati, engkau ingin menyeberangi lautan, kumpulkan tulang-tulangku, rangkai tulang-tulangku untuk menjadi kapalmu, menyeberangi lautan untuk dakwah. Sayyidah Khadijah. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini saya berdoa nih, mudah-mudahan ibu-ibu ini Khadijah akhir zaman, amin. Ya. Tolong saya minta jangan contoh-contoh wanita-wanita yang satu ngomong di media sosial, aku seneng di neraka. Ada yang begitu ada. Coba siapa yang seneng di neraka aku doain. Kita Fatihah sama-sama. Ya. Semuanya kepengen masuk surga kan? Semua kita, Bu. Jangan anggap enteng tuh yang namanya kuburan. Jangan anggap enteng tuh yang namanya neraka. Jangan anggap enteng. Jangan anggap, apalagi membanggakan. Nanti kalau saya di neraka kumpul dengan ini, kumpul dengan ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah saya sebut namanya, tahu dia kan? Tahu kan ibu-ibu? Karena ibu-ibu ini pencinta medsos galau-galau. Ya. Tuh, nih Sayyidah Khadijah. Sampai Sayyidah Khadijah menjelang mati, menjelang wafat, ibu-ibu, menjelang wafat, mau minta sorban Nabi, tapi tidak berani ngomong. Mau minta sorban Nabi itu tidak berani ngomong. Minta tolong Sayyidah Fatimah. Putrinya bernama Sayyidah Fatimah, tolong mintakan sorban ayahmu nak. Kenapa? Karena ibu takut kalau nanti masuk kubur, ibu disiksa oleh Allah atas dosa-dosa. Sayyidah Khadijah lagi masuk kubur takut disiksa. Apalagi Khadijah Linggau. Ada Khadijah Linggau, ada. Hadir tak? Minta maaf Nyai. Ya. Jadi kalau Khadijahnya istri Rasulullah takut masuk kubur kena siksa, apalagi Khadijahnya BKMT. Ya. Tuh, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Sayyidah Khadijah, wanita hebat. Yang berikutnya, Sayyidah
Fatimah. Bu, saya mau sedikit cerita Sayyidah Fatimah. Saya ambil cerita sebagian. Ketika Rasulullah menjelang wafat, Rasulullah itu manggil Sayyidah Fatimah. Fatimah dibisikkan oleh Rasulullah, lalu Sayyidah Fatimah nangis. Dipanggil lagi yang kedua, Sayyidah Fatimah dibisiki lagi, lalu ketawa. Sayyidah Aisyah nengok Sayyidah Fatimah dipanggil pertama dibisiki nangis, dipanggil kedua dibisiki ketawa, kepo. Maklumlah ibu-ibu. Sayyidah Aisyah kepo, pengen tahu. Wahai Fatimah, apa yang membuatmu menangis lalu tertawa? Aku dibisikkan oleh Rasulullah ayahku kalau dia tidak lama lagi akan meninggal dunia. Lalu kenapa yang kedua engkau tertawa? Aku dibisikkan oleh Rasulullah bahwasanya nanti aku tidak lama lagi akan menyusulnya. Aku nak nanya kira-kira, Eka, kalau dibisiki tidak lama lagi kau nyusul aku, kira-kira mana kira-kira? Tertawa apa takut kira-kira? Ya, walaupun yang ngomong tuh orang yang kita cintai, betul tak Bu? Ini Rasulullah yang ngomong sama Sayyidah Fatimah, nanti tidak lama lagi kamu akan menyusul aku, tidak lama lagi. Maka dalam riwayat 3 bulan, wafi riwayat 2 bulan, wafi riwayat 6 bulan. Sayyidah Fatimah wafat setelah wafatnya Rasulullah. Kira-kira nih yang duduk di sini kalau dibesek oleh maknya ini, kan waktu ibunya nangis, waktu ibunya meninggal nangis galau kan? Ma, jangan tinggalkan aku. Terus maknya besek, tidak usah takut, adik kau nyusul dengan aku 2 bulan lagi. Kira-kira mak mana? Tahu apa takut? Ay, mak. Lajulah dulu mak, jangan ngajak-ngajak. Ngapa kau nangis? Nangis baik. Sebagai apa? Rutinitas wong ninggal. La ilaha illallah. Duh. Kenapa Bu? Karena yang BC ini Rasulullah. Kalau yang BCI laki kita, yang BCI itu wong yang kita tahu siapa dia, tidak yakin gitu. Karena ini yang BCI Rasulullah. Ketika dia BCI engkau akan menyusul kepadaku, bukan cuma nyusul mati, nyusul nyampe ke surga. Kalau laki kita yang BCI, kau nyusul aku, ay kak, caknya kakak ini neraka, nyusul pula. Na'udzubillah sama na'udzubillah min. Makanya ibu-ibu jangan percaya kalau ada orang yang bilang Sayyidah Khadijah tuh masih Kristen atau masih agama selain agama Islam. Jangan percaya kalau ada orang bilang Sayyidah Fatimah mati digencet pintu. Sekarang nyebar tuh ceramah kiai yang itu tuh. Nah, jangan percaya Sayyidah Fatimah mati tidak seperti itu. Dan yang berikutnya ibu-ibu, wanita terakhir yang akan saya ceritakan siapa? Sayyidah Aisyah. Ini juga wanita hebat. Kalau Khadijah hebat dari sisi mentalitasnya, kalau Sayyidina Aisyah hebat dari sisi cendekiawannya, kecerdasannya. Dari Rasulullah, dari Sayyidah Aisyah 2200 hadis diriwayatkan. Dan mohon maaf ibu-ibu, wanita seperti Sayyidah Aisyah ini gara-gara beliau kita tahu cak mana Rasulullah dengan istrinya. Gara-gara Sayyidah Aisyah kita jadi tahu kalau Nabi itu pernah mandi berdua dengan Sayyidah Aisyah. Jadi kalau ada suami istri yang mandi berdua dengan suaminya, itu seperti yang dilakukan oleh Sayyidah Aisyah dengan siapa? Dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang tahu bagaimana Rasulullah tahajud, saking sempitnya rumah Rasulullah tahajud, di depannya ada Sayyidah Aisyah, lalu kakinya Sayyidah Aisyah ini melintang-melintang. Yang namanya perempuan ibu kalau tidur tuh kadang-kadang tersingkap, kadang-kadang tidak. Aku yakin model Kak Tarmizi ini kalau tahajud nengok kaki istri terbuka tadi, aku yakin tidak jadi tahajud. Allahu Akbar, alang kemulu sini ya Allah. Ya. Ini Sayyidah Aisyah, tapi Rasulullah lain. Nah, ketika sujud kakinya tadi yang dipakai sujud diangkat.
Makanya ada khilaf baina ulama, apakah batal atau tidak seorang suami menyentuh kulit istri. Gara-gara hadis ini yuk ada ulama yang mengatakan wudunya tidak batal. Ya, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i batal. Dalam mazhab selain Syafi'i, kalau megangnya tidak pakai syahwat, megang baik tidak batal, apalagi tidak sengaja. Kalau dalam mazhab Syafi'i, jangankan sengaja, tidak sengaja baik batal. Tapi kalau saya pribadi lebih condong kepada apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Kenapa? Kalau satu saat di akhirat dinyatakan oleh Allah yang wudunya batal, itu menyentuh istri, kita lepas dari itu semua, ya, lepas. Kenapa? Nyentuh saja tidak batal. Hanya saja ada beberapa tempat darurat. Kalau nanti ibu-ibu lagi umroh, lagi haji, amin. Mudah-mudahan semua BKMT ini dapat jatah umroh, amin. Baik dari Ibu Rina ataupun dari lakinya masing-masing. Dan tidak galau-galaunya dari Yurina, kalau tidak. Tapi suaminya diberikan oleh Allah rezeki yang banyak, amin. Umroh sama keluarga, amin. Semuanya bisa berangkat haji, amin. Yang saat ini hajinya tertunda segera berangkat haji, amin. Ya, nih ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika ini semua dilakukan oleh Rasulullah luar biasa dari Sayyidah Aisyah ini. Bahkan kita tahu riwayat bagaimana akhlak Rasulullah. Akhlaknya seperti Al-Quran, semuanya tahu dari Sayyidah Aisyah. Maka jangan sembarangan kita ini mencaci Sayyidah Aisyah. Kenapa? Dari semua istri Nabi setelah Sayyidah Khadijah, istri yang paling dicondongi oleh Rasulullah adalah Sayyidah Aisyah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya. Oleh karenanya wanita-wanita seperti ibu-ibu ini adalah wanita-wanita yang betul-betul menjadi perhiasan dunia dan akhirat. Amin. Sebagai menjelang penutup ceramah saya akan sedikit mengulang 4 ciri-ciri wanita yang solehah. Ya. Yang ibu-ibu semua sudah tahu. Apa itu? Idza shalla khamsaha. Dia melaksanakan sholat 5 waktu. Tapi saya cuma berpesan, ibu-ibu jangan sholat saja, tapi anak-anak kita ini harus sholat. Setuju ibu-ibu? Kalau kita tengok anak kita sudah umur 7 tahun, ajak dia sholat. Kalau sudah umur 10 tahun tidak sholat, pukul. Tapi pukulnya bukan yang melukai. Pukul itu dalam rangka ketegasan dia harus sholat. Apalagi kalau lebih dari 10 tahun, 20 tahun, ya. Ini masih ada juga anak-anak umur 60 belum sholat. Kira-kira ada tak di Linggau nih anak-anak umur 60, Bu? Oh, nenek-nenek. Bukan apa-apa, aku tuh nyebutnya anak-anak tuh masih oloan. Ya. Kenapa masih oloan? Lah tua masih tak galak sholat. Sholat 5 menit, oh ya Allah. Ya. Yang kedua, singkat saja karena saya sudah mau selesai. Ya, ibu-ibu ngomong habis zuhur tuh nak nguyuk ya aku baik itu. Ya. Wa shama syahraha, puasa Ramadan laksanakan. Ya. Aku nak nanya ibu-ibu, berapa lama kita puasa Ramadan? 30 hari ya? Bohong. Kalau ada ustadz yang ngomong puasa Ramadan 30 hari penuh, bohong. Kita puasa cuma dari pagi sampai sore. Malamnya puasa dah. Tidak makan, dendam, atau kalau di sini. Aku tengok tuh yang JJJS tuh, termasuk Yurina, masuk di mana? Wah, jajan terus juga. Ya, ini Ramadan berjajan, mohon maaf, nengok bakwan, nengok lontong. Pas azan, Allahu Akbar, makan pisang siko. Bakwan tadi tak termakan tuh, lontong tadi tak termakan. Betul ibu? Puasa cuma dari pagi sampai sore. Kalau Ramadannya 30 hari, Ramadannya 30 hari. Puasanya tidak nyampe 30 hari. Kalau kita hitung cuma setengah bulan. Kalau 30 hari. Betul tidak Mbak Tayang? Ya. Cuma 15 hari kita puasa. 11 tahun setengah
kita tidak puasa. Betul Ibu? 11 tahun. 11 bulan setengah kita tidak puasa. Yang ketiga apa? Wa hafizat farjaha, menjaga auratnya, menjaga kehormatan ibu-ibu. Saya minta ibu-ibu menjaga kehormatannya. Setuju tak kira-kira? Dijaga. Kalaupun ada mau masuk Facebook, tutup auratnya. Jangan dinampakkan, ya, apalagi lengkak-lengkuk tubuhnya. Kenapa ibu-ibu? Kalau ada laki-laki nengok yang seperti itu tuh bingung. Ditengok haram, dak ditengok sayang, barang pade. Ya, dijaga ibu-ibu, dijaga, ya. Karena ini sudah zaman fitnah. Dan yang terakhir, ciri wanita yang salehah, taat dengan suaminya selagi tidak yang bernilai maksiat kepada Allah. Kalau suami kita bilang kau musuhi wong itu, jangan. Kalau suami bilang kau palingi duit wong tua kau, jangan. Ya. Kalau suami kita ngajak yang buruk, jangan diikut. Ibu-ibu yang jadi bentengnya, ibu-ibu yang jadi perisainya. Kenapa? Jangan. Tapi kalau suami ngajak sholat berjamaah, jangan banyak alasan. Ayo kita sholat dulu, lajulah, agak dulu, aku masih pegal. Nah, ini tidak taat ini. Ya, ayo kita sholat isya dulu, agak dulu, ini nah ikatan cinta belum selesai. Nah, ini, ya, kaget kalau yang mati sibuk ninggalin sholat gara-gara ikatan cinta. Nah, carilah pahala sama situ. Ya, awas. Ini ibu-ibu, kalau suami kita ngajak ke masjid, selagi tidak berhalangan yang syar'i, jangan dah ikut. Apalagi kalau suami kita sudah bilang, kayaknya bagus nih kalau kamu sudah nutup aurat. Ya, suami kita bilang belajarlah Al-Quran sedikit-sedikit. Alhamdulillah. Nah, saya yakin ini program Yurina ini dengan BKMT, semua suami pasti setuju. Betul ibu-ibu? Mendukung ini. Kenapa? Mereka bebas ngobrol dengan kawan-kawannya. Ya, tahu nih Anda jadwal ibu-ibu BKMT. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dan pesan saya terakhir, bukan terakhir nyawanya, bukan. Pesan terakhir ini, ibu-ibu, tolong anak-anak kita dibina. Dididik akalnya supaya cerdas. Dididik mentalnya supaya berani, dididik spiritualnya supaya dia punya hubungan baik dengan Allah dan orang-orang di sekitarnya. Insya Allah urusan rizki Allah yang sudah atur, tapi urusan surga kita yang atur. Aku ulangi, urusan rizki, urusan nyawa sudah Allah atur, tapi urusan surga sama neraka ibu-ibu yang atur. Ibu-ibu nak masuk surga, cari jalan masuk surga. Ibu-ibu nak yang nak ke neraka, cari jalan ke neraka. Silakan. Aku ulangi sekali lagi, urusan dunia rizki Allah sudah tapi urusan surga neraka kita yang atur, kita yang minta kepada Allah. Barangkali Yurina inilah, aku minta maaf ibu-ibu kalau ada guyonan Fahmi yang kurang berkenan, minta maaf banyak-banyak, ya. Minta maaf banyak-banyak. Kalau ada kurangnya saya minta maaf. Dan saya berharap ibu-ibu semua yang hadir di sini mendoakan, saling mendoakan. Mudah-mudahan kita semua ini senantiasa dijaga oleh Allah imannya. Tadi saya ada sedikit lupa pengen saya sampaikan. Di antara kehebatan ibu-ibu ini bukan apa-apa, Bu. Saya ini dapat cangkok ginjal ini. Ya, ini sedikit cerita biar tahadus bin nikmah. Dapat ginjal cangkok ini, Bu, dari ibu-ibu. Ya, sebelum ibu ini yang dicangkok, ibu saya menawarkan diri. Yang kedua siapa? Istri saya yang menawarkan diri. Yang kedua adik betino saya yang menawarkan diri. Semuanya betino kalau. Yang lanang yang nawarkan cangkok nih ibu-ibu kalau. Bahkan ada ibu-ibu pengajian yang nawarkan diri cangkoknya. Apa tuh? Ginjalnya. Makanya saya kalau nengok ibu-ibu ini sudah melelehlah hati saya. Betapa hebatnya Allah menciptakan kaum wanita ini. Betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan kaum wanita ini.
Maka saya marah kepada siapapun laki-laki yang menghinakan kaum wanita. Nabi murka menghinakan kaum wanita. Tapi saya berharap ibu-ibu jangan buka pintu bagi laki-laki untuk apa? Menghinakan kita. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Kami berdoa, siapapun yang mempelopori BKPMT ini angkat derajatnya ya Allah. Siapapun yang memfasilitasi BKMT ini angkat derajatnya ya Allah. Ampuni dosanya ya Allah. Beri dia kesehatan, luaskan rezekinya, panjangkan umurnya ya Allah. Ya Allah, kami semua yang hadir dalam acara BKMT ini ya Allah meminta kepadamu, dosa kami diampuni ya Allah. Ditambahkan ilmu kami, ditambahkan pula iman kami ya Allah, ditambahkan pula ya Allah segala sesuatu keilmuan yang membawa kami dekat denganmu ya Allah. Ya Allah, malu kami kalau mau mengingat dosa-dosa kami ya Allah. Kami harap ya Allah Engkau tutup dosa-dosa kami yang lama ya Allah. Maka Engkau lihatlah solat yang kami lakukan saat-saat ini ya Allah. Engkau lihatlah ya Allah lidah kami yang berzikir kepada Allah ya Allah. Engkau lihatlah taubat kami yang baru-baru ini ya Allah. Ya Allah, kami sadar puluhan tahun kami berdosa ya Allah. Tapi mungkin 2 tahun, 3 tahun, atau mungkin baru seminggu kami bertaubat. Terima ya Allah. Terima taubat kami ya Allah. Terima solat kami. Jaga anak-anak kami ya Allah. Jadikan mereka anak-anak yang soleh dan solehah. Kalau mereka punya usaha, luaskan rizkinya ya Allah. Buka pintu rizkinya ya Allah, agar dia bersyukur kepadamu ya Allah. Tapi kalau dia sedang dalam kesulitan ya Allah, kuatkan hatinya agar dia senantiasa bersabar. Ya Rahman, ya Karim, hajat kami masing-masing yang hadir di sini ya Allah. Yang kepengen sehat dari penyakitnya, yang kepengen haji, yang kepengen umroh, apapun kepengenan mereka, kabulkan di antara hajat-hajat kami ini ya Allah. Kabulkan hajat kami. Dan yang paling penting ya Allah, istiqomahkan iman kami sampai Allah menjemput kami dengan Israilnya ya Allah. Dan akhirlah kalimat kami dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.